Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Utami Basri dengan NIM 1057311115719 dari kelas Akuntansi 19E, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan dibuatnya video ini, saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya yang telah diberikan oleh Ibu Indriana SE MAK selaku dosen pembimbing mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Baik, adapun yang akan saya jelaskan yaitu analisis rasio keuangan pada PT Akbar Indomakmur Stimek Tbk. Sebelum saya masuk ke analisis rasio keuangan, saya akan menjelaskan tentang PT Akbar Indomakmur Stimek Tbk. PT Akbar Indomakmur Stimek atau perseroan adalah perusahaan hasil penggabungan atau merger antara PT Akbar Indomakmur yang berdiri pada tanggal 7 Mei 1997 dan PT Stimek Internasional yang berdiri pada tahun 1957. Pada awalnya, perseroan bergerak di bidang usaha perdagangan umum, ekspor-impor termasuk distribusi produk farmasi dan obat-obatan. Namun, dengan mempertimbangkan tingginya permintaan dan potensi pasar komoditas batubara sebagai salah satu sumber energi, maka pada tahun 2005 perseroan beralih ke usaha perdagangan batubara. Selanjutnya, visi perseroan menjadi salah satu perusahaan Indonesia terdepan di bidang perdagangan dan pertambangan batubara. Selanjutnya, misi perseroan yaitu menjaga kesinambungan usaha dan meningkatkan daya saing perseroan dalam menghadapi persaingan usaha yang terbuka pada masa sekarang dan ke depan dengan tujuan memberikan hasil yang optimal bagi para pemangku kepentingan selaras dengan pertumbuhan perseroan. Analisis rasio keuangan terbagi atas 4. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio solvabilitas. Yang ketiga, rasio aktivitas. Dan yang keempat adalah rasio profitabilitas. Baik, kita masuk ke rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang atau kewajiban dalam skala jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Rasio likuiditas terdiri atas beberapa. Yang pertama, current ratio atau rasio lancar. Rumus dari rasio lancar yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Dapat dilihat rasio lancar pada tahun 2019 dan tahun 2020, di mana pada tahun 2019 sebesar 1,75% dan tahun 2020 sebesar 86,82%. Analisis rasio lancar pada PT Akbar Indomakmur Stimek Tbk tahun 2020 dinilai lebih baik dari tahun 2019. Pada tahun 2019 menunjukkan angka sangat rendah, di mana nilai aset lancar sangat rendah di bawah utang lancar. Meskipun pada tahun 2020 utang lancar lebih besar dari aset lancar, namun pengelolaan dana sudah hampir optimal karena mengalami kenaikan pada aktiva lancar dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, quick ratio atau rasio cepat. Rumus dari rasio cepat yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Dapat dilihat rasio cepat pada tahun 2019 dan tahun 2020, di mana pada tahun 2019 sebesar 1,75% dan tahun 2020 sebesar 86,82%. Analisis rasio cepat pada PT Akbar Indomakmur Stimek Tbk tahun 2019 dan 2020 menunjukkan tidak adanya persediaan, sehingga perhitungan rasio cepat pada laporan keuangan perusahaan memiliki nilai yang sama dengan rasio lancar, di mana rasio cepat pada tahun 2019 sangat rendah, maka akan memungkinkan risiko likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan rasio cepat pada tahun 2020. Selanjutnya, cash ratio atau rasio kas. Rumus dari rasio kas yaitu kas dan setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Dapat dilihat rasio kas pada tahun 2019 dan tahun 2020, di mana pada tahun 2019 sebesar 0,07% dan tahun 2020 sebesar 1,80%. Analisis rasio kas pada PT Akbar Indomakmur Stimek Tbk pada tahun 2019 dan 2020 belum dapat dikatakan baik dalam melunasi kewajiban perusahaan tersebut karena nilai rasio kas tersebut sangat kecil. Meskipun analisis rasio kas belum dapat dikatakan baik, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya meskipun terbilang sangat kecil. Selanjutnya, cash turnover ratio atau rasio perputaran kas. Rumus dari cash turnover ratio yaitu penjualan bersih dibagi aset lancar dikurang utang lancar dikali 100%. Dapat dilihat
cash turnover ratio pada tahun 2019 dan tahun 2020, di mana pada tahun 2019 sebesar 0% dan tahun 2020 sebesar minus 941,02%. Analisis rasio perputaran kas pada PT Akbar Indomakmur Stimek Tbk pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tidak adanya rasio perputaran kas karena tidak terdapat penjualan pada tahun tersebut. Meskipun demikian, rasio perputaran kas pada tahun 2020 menunjukkan kondisi lebih buruk dari tahun sebelumnya. Baik, kita masuk ke rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun pendek, utamanya apabila di saat perusahaan yang bersangkutan harus dilikuidasi. Rasio solvabilitas terdiri atas beberapa. Yang pertama, debt to asset ratio atau DAR. Rumus dari DAR yaitu total utang dibagi total aset dikali 100%. Dapat dilihat di DAR pada tahun 2019 dan tahun 2020, di mana pada tahun 2019 sebesar 22,20% dan tahun 2020 sebesar 38,53%. Analisis DAR pada PT Akbar Indomakmur Stimek Tbk pada tahun 2019 menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020 terjadi kenaikan rasio DAR yang disebabkan oleh meningkatnya total utang. Meskipun nilai rasio DAR di bawah 50%, jumlah aset tetap mengalami peningkatan. Selanjutnya, debt to equity ratio atau DER. Rumus dari DER yaitu total utang dibagi total ekuitas dikali 100%. Dapat dilihat DER tahun 2019 dan tahun 2020, di mana pada tahun 2019 sebesar 28,54% dan tahun 2020 sebesar 62,67%. Analisis DER pada PT Akbar Indomakmur Stimek Tbk pada tahun 2020 sudah dapat dikatakan baik dari tahun sebelumnya karena mencapai peningkatan rasio. Meskipun rasio DER tahun 2020 di bawah 75%, namun sudah dapat dikatakan baik, sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan rasio DER di bawah 50% yang belum dapat dikatakan baik. Selanjutnya, long term debt to equity ratio. Rumus dari long term debt to equity ratio yaitu total utang jangka panjang dibagi total ekuitas dikali 100%. Dapat dilihat long term debt to equity ratio pada tahun 2019 dan tahun 2020, di mana pada tahun 2019 sebesar 6,79% dan tahun 2020 sebesar 32,89%. Analisis long term debt to equity ratio pada PT Akbar Indomakmur Stimek Tbk pada tahun 2020 mengalami kenaikan sehingga hutang jangka panjang yang dipenuhi oleh modal juga meningkat. Namun pada tahun 2019 dapat dikatakan baik karena di atas rata-rata yaitu 30%. Baik, kita masuk ke rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam mengukur aktiva-aktiva yang dimilikinya. Rasio aktivitas terdiri atas beberapa. Yang pertama, fixed asset turnover atau perputaran aktiva tetap. Rumus dari perputaran aktiva tetap yaitu penjualan dibagi aktiva tetap dikali 100%. Dapat dilihat perputaran aktiva tetap pada tahun 2019 dan tahun 2020, di mana pada tahun 2019 sebesar 0% dan tahun 2020 sebesar 142,86%. Analisis perputaran aktiva tetap pada PT Akbar Indomakmur Stimek Tbk pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tidak efektifnya penggunaan aktiva tetap karena tidak adanya penjualan pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2020 perputaran aktiva tetap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 142,86%. Selanjutnya, total asset turnover atau perputaran total aktiva. Rumus dari perputaran total aktiva yaitu penjualan dibagi total aset dikali 100%. Dapat dilihat pada tahun 2019 dan tahun 2020, di mana pada tahun 2019 sebesar 0% dan tahun 2020 sebesar 22,70%. Analisis perputaran total aktiva pada PT Akbar Indomakmur Stimek Tbk tahun 2019 menunjukkan perputaran aktiva tidak baik karena tidak adanya penjualan pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2020 perputaran total aktiva sudah mengalami peningkatan meskipun masih terbilang sedikit. Baik, kita masuk ke rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan perusahaan. Rasio profitabilitas terdiri atas beberapa. Yang pertama, net profit margin atau NPM. Rumus dari NPM
yaitu laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Dapat dilihat NPM pada tahun 2019 dan tahun 2020, di mana pada tahun 2019 sebesar 0% dan tahun 2020 sebesar minus 18,30%. Analisis NPM pada PT Akbar Indomakmur Stimek Tbk pada tahun 2019 menunjukkan tidak adanya keuntungan yang didapatkan perusahaan karena tidak memiliki penjualan pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian, sehingga tidak menghasilkan keuntungan dan hanya mendapatkan kerugian. Hal ini menunjukkan ketidakefisienan manajemen dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, return on asset atau ROA. Rumus dari ROA yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Dapat dilihat ROA pada tahun 2019 dan tahun 2020, di mana pada tahun 2019 sebesar minus 0,97% dan tahun 2020 sebesar minus 4,15%. Analisis ROA pada PT Akbar Indomakmur Stimek Tbk pada tahun 2019 dan tahun 2020 menunjukkan rasio ROA pada angka minus. Hal ini menunjukkan peran manajer dalam manajemen aset tidak efisien. Hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.